Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator Sunda Aprilia Saraswati, nomor NIM 205211258. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan terima kasih untuk Bu Nurizkia Al-Karimah, MPD, yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai mengenai kontekstualisasi living kalam dalam bidang ekonomi dan sosial. Mungkin untuk sesi wawancaranya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pertama di sini saya akan menanyakan tentang menurut Ibu bagaimana kontekstualisasi living kalam di bidang sosial ekonomi. Menurut Ibu bagaimana? Dijelaskan dulu living kalam itu seperti apa? Gimana maksudnya gitu? Biar saya Ya baik Bu. Maksudnya living kalam itu seperti kehidupan sehari-harinya Ibu gitu loh. Apakah sesuai dengan syariat Islam atau bagaimana gitu Bu? Seperti kehidupan kalamnya di kehidupan sehari-hari Ibu bagaimana? Kehidupan saya tentang bisnis atau tentang gimana? Ya seperti kehidupan Ibu pada umumnya gitu loh Bu. Seperti saya ya sebagai manusia pada umumnya gitu. Bagaimana Bu menurut Ibu? Itu dikaitkan dengan bisnis atau gimana maksudnya? Ya cuman saya menceritakan kehidupan saya atau gimana? Berkaitan dengan sosial ekonomi Bu. Oh, dengan sosial ekonomi ya. Ya paling karena saya sebagai ibu rumah tangga ya, saya belanja kalau pagi gitu, pakai kalau ibu jam-jam habis subuh, habis sholat gitu, ya setengah 6 itu belanja, terus itu sekalian bertemu tetangga-tetangga kan, itu juga sekalian bersosial juga. Terus lagi ya, paling sering juga belanja di toko kelontong gitu di tetangga biar juga tambah akrab gitu sama tetangga gitu, tetangga sendiri. Jadi saya malah sering ke kayak minimarket gitu malah jarang, paling malah seringnya di tetangga gitu karena malah sering ketemu. Nah kan dari dulu saya jarang di rumah ya, baru-baru ini di rumah gitu, semenjak nikah baru di rumah. Kalau sebelumnya kan saya masih merantau gitu sih. Itu jawabannya seperti itu. Oh, yang diinginkan atau bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Mungkin untuk living kalam sebagai Ibu sebagai dosen, itu bagaimana Bu? Terima kasih. Untuk sebagai dosen ya, tetap tentang ekonomi sosial ekonomi, atau kehidupan dosen pada umumnya, atau tetap dikaitkan dengan sosial ekonomi? Iya, ada keterkaitan dengan sosial dan ekonomi. Ya paling sebagai dosen, paling kalau sosial ekonomi sebagai dosen, gaji saya sih, saya selalu, meskipun saya belum jadi dosen tetap ya, nah itu saya sama suami gitu tetap ikut zakat profesi gitu, meskipun kan sebagai dosen tetap itu dosen tidak tetap itu kan gajinya secara gaji ya, kalau kita lihat secara ekonomi itu kan belum tentu satu bulan itu segini, belum tentu beberapa bulan, bahkan gajiannya kan kalau gajiannya kita kan 6 bulan sekali.
Nah, 6 bulan sekali itu langsung saya hitung untuk zakat profesinya. Jadi meskipun saya belum berkewajiban zakat profesi, karena kan kalau zakat profesi itu kalau di MUI kan ya minimal sudah ada gaji tetap setiap bulannya itu berapa. Nah, sedangkan dosen belum tetap kan belum tentu gajiannya itu setiap 6 bulan sekali itu ya tergantung dianya itu dapat berapa kelas, berarti gajinya segitu gitu. Kalau dosen tetap kan setiap bulan itu selalu dapat. Nah, kalau saya living kalamnya ya tetap meskipun belum tetap, saya tetap belajar mengeluarkan zakat profesi itu biar nanti terbiasa ke depannya gitu. Karena kan saya merasa juga itu hak orang lain juga, bukan uang saya sepenuhnya kayak gitu sih. Terus saya juga tetap ya apa ya, itu aja paling. Kalau untuk sosialnya paling ikut ibu-ibu PKK gitu. Nanti juga kadang dapat masuk apa, disuruh ngasih masukan ketika ada apa, semisal besok mau ngadain acara semisal Maulidan, nah sebaiknya gimana. Nah biasanya saya kan sebagai dosen gitu ya, jadinya selalu ditanya itu baiknya gimana kalau menurutnya ibu gitu, karena kan yang lebih tahu perkembangan masa kini itu seperti apa gitu kan. Nah, itu paling saya ditanya-tanya gitu sih kalau ketika PKK gitu loh, kumpulan PKK gitu, sosialnya sih gitu. Ada lagi? Mungkin langsung masuk ke pertanyaan kedua, Ibu. Wah, Menurut Ibu, bagaimana peran orang-orang saat ini dalam menerapkan ilmu-ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari? ilmu-ilmu kalamnya tentang apa? Masih Contohkan tentang dulu. itu, Bu, sosial ekonomi, Bu, di masyarakat. Kalau di desa saya ya, itu menurut saya orang-orangnya tentang sosial ekonominya itu bagus sih. Jadi ketika ada yang jualan, misalkan ada tukang sayur ya, nah tukang sayurnya itu tetangga sendiri. Nah mereka tetap apa, belanja di tetangga gitu loh. Jadi mereka tetap menghargai, oh tetangganya juga butuh uang untuk menghidupi anaknya dan sebagainya gitu sih. Yang saya lihat di desa sini sih bagus gitu, jadi menghargai. Lalu itu aja sih paling. Kalau secara umum di Indonesia menurut saya tetap bagus sosial ekonominya. Orang Indonesia itu kan orang-orangnya sopan ya, jadi ketika jual beli pun juga ada sopan santunnya gitu loh sama orang tua. Ini berapa Bu? Enggak langsung, Bu saya beli ini uangnya ini dan sebagainya. Enggak sering. Kalau orang Indonesia itu seringnya basa-basi. Ini berapa Bu? Wah ini sayurannya seger-seger ya atau apa gitu, paling kayak gitu ketika belanja di pasar gitu ya. Karena kan saya jadi ibu-ibu sekarang. Itu sih yang saya lihat. Jadinya orang Indonesia kalau saya lihat itu sopan santunnya bagus. Karena dulu ketika pas di Arab gitu ya, saya pernah di Mekah gitu, orang-orangnya tuh ya pokoknya langsung beli, jarang senyum atau apa gitu. Yang orang-orang bukan Indonesia kayak gitu loh. Dan di sana orang-orang Indonesia itu lebih banyak diterima, mereka lebih senang sama. Kalau melayani orang Indonesia itu lebih senang karena kalau beli itu ya pakai senyum kayak gitu. Lebih ramah lah orang-orang Indonesia. Meskipun mereka juga nggak tahu bahasanya gitu ya, paling ini 5 real, 5 pakai tangan gitu sih. Tapi orang Indonesia itu sama senyum gitu loh, jadi terlihat ramah. Mereka malah, wah ini orang Indonesia,
sopan, orang sopan. Kadang ngomong kayak gitu, orang baik kayak gitu. Tapi nanti orang India atau orang mana, Afghanistan atau apa, ya mereka nggak ngomong kayak gitu. Biasa aja gitu melayaninya dan nggak bilang orang Afghanistan silakan enggak. Tapi kalau sama orang Indonesia itu lebih ramah. Gitu. Sempat bapak saya juga sempat tanya itu kenapa gitu kok ramah gitu. Maksudnya kenapa sama orang Indonesia kayak gini gitu. Orang Indonesia baik pak gitu ya, ngomongnya pakai bahasa Arab gitu sih. Jadi saya dari situ sadar gitu bahwa orang Indonesia memang secara sosial itu bagus lah, sama orang tua yang menghargai, sama teman juga menghargai, sama anak kecil juga sopan gitu, enggak terus sama anak kecil teriak-teriak itu enggak. Mereka tahu biar anak kecil kan langsung meniru ya adegan kita gitu ya, dia kan imitasinya cepat kan. Nah orang Indonesia itu ya tetap berpikir lah juga gitu loh, ketika berbicara sama siapa itu juga berpikir gitu. Gitu, apakah jawaban saya kurang tentang living kalam? Karena kan saya masih bingung nih sebenarnya living kalam tuh bagaimana gitu. Benar gak jawabannya? Alhamdulillah Bapak udah cukup. Karena itu kan menurut pendapat Ibu aja kita bertanya di sini. Iya. Oke. Selanjutnya saya mau tanya, menurut Ibu, jadi apakah kita perlu mempelajari sebuah kontekstualisasi living kalam? Kan biasanya ada living hadis, living Quran gitu Bu. Oh, iya, karena kan kalau nggak ada patokannya, kalau kita nggak ada ilmunya, kita nggak akan bisa hidup gitu ya, apalagi sesuai kita ajaran Islam gitu. Kalau nggak ada patokan kita bersosial sama masyarakat gimana? Nah kalau ada dengan hadisnya, dengan Al-Quran itu kan kita bisa gitu loh menjadi baik gitu loh. Kalau hidup ya tinggal hidup, hewan pun hidup gitu kan. Hewan pun hidup, tapi kan kalau manusia ada punya akal. Nah, akal itu digunakan untuk berpikir gitu kan. Nah, berpikir untuk menjadi lebih baik lagi dengan adanya hadis dan Al-Quran itu. Sih. Ada lagi? Masih off suaranya, Mbak? Masih, Bu. Masih. Oke. Mau bertanya juga, Bu. Kan banyak sekarang kan remaja-remaja tentang ekonomi sosial, bahwanya kalau remaja-remaja sekarang kan itu hedon. Dan sekarang kayak mengekspresikannya juga secara bebas. Dan bagaimana menurut Ibu kalau harus cara memproteksinya untuk remaja-remaja itu bagaimana? Ya, saya juga mengalami itu ya. Saya juga maksudnya melihat hal-hal seperti itu, karena kan sekarang jajanan gitu ya banyak ya, semisal Thai tea, semisal jajanan Korea dan sebagainya. Seblak pun juga sekarang merajalela. Dulu ya beda sekali dulu ketika saya S1. Ketika saya S1 tuh karena belum ada kamera HP yang canggih, jadi belum pada bikin status, jadi nggak tahu sebenarnya, jarang lah jajanan yang viral gitu ya. Semenjak sekarang jajanan viral itu memang banyak, saya rasa itu jadi hedon. Saya pun juga merasakan ketika saya S2, S3 itu saya jadi hedon gitu, karena oh ini ada ini, jadi kita kesini. Ketika saya S2 ini ada tempat bagus, apalagi saya lagi di Jogja waktu itu ya, ini ada tempat bagus nih buat foto, nanti upload di Instagram dan sebagainya. Nah itu kan menjadi hedon juga ya, karena kan kafe-kafe di Jogja pun juga mahal gitu kan. Satu kali minum aja bisa 35.000 itu minimal, belum nanti makannya dan sebagainya. Nah menurut saya gimana, peran orang tua itu sangat berpengaruh. Jadi bapak saya itu kalau ngasih ke saya, ngasih uangnya itu ya untuk 1 bulan
ini cukup nggak cukup, pokoknya saya ngasih 1 bulan. Jadi dari sana saya bisa saya bisa bahasanya. Saya jadi bisa ngatur uang saya sendiri. Seminggu berarti saya harus habis segini. Seminggu 2 minggu kedua berarti harus segini. Jadi saya bisa ngatur keuangan saya sendiri kalau memang dari orang tua saya itu ngasih saya segini gitu. Ada yang kalau teman saya 1 minggu habis nanti boleh minta lagi. Nah itu malah jadi mahasiswa atau remaja sekarang itu nggak bisa memanage uangnya gitu. Jadi menurut saya peran orang tua itu sangat penting. Jadi orang tua harusnya juga ngasihnya itu juga nggak apa-apa, tegas itu nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kan itu kan buat jajan toh, biar nggak hedon toh. Nah nanti untuk baju dan sebagainya kan itu nanti dari orang tua sendiri. Tapi kalau yang ini tuh khusus jajan. Nah dari situ saya bisa manage. Oh seminggu saya harus habis segini dan sebagainya. Itu jadi saya bisa juga lebih hemat gitu. Kalau orang tua nggak ikut, menurut saya remajanya juga nggak bisa gitu memanage sendiri, itu nggak bisa gitu. Karena kan dia sudah terbiasa dimanja. Oh uang habis nanti dikirim lagi kayak gitu sih. Itu bagi mahasiswa perantau dan juga mahasiswa nggak perantau juga ya, kan setiap hari harusnya ini kamu saya kasih jatah segini 1 hari semisal di rumah, ya sudah kalau habis ya sudah nggak boleh minta lagi kayak gitu. Jadi peran orang tua sangat Kalau soal tentang sosialnya bagaimana Bu? Kan sekarang banyak remaja-remaja kan cenderung itu bebas dan mengekspresikan dari hal tersebut dengan mengacu pada budaya-budaya barat kayak K-pop, dan musik-musik juga. Itu bagaimana ya Bu, anggapan Anda? Apa coba ulangi pertanyaan sambil ngomong jadi nggak dengar. Apa? Coba ulangi pertanyaannya. Iya Bu, kalau tentang sosialnya bagaimana Bu? Kan cenderung sekarang remaja-remaja sekarang kan cenderung bebas dan mengacu pada kayak budaya-budaya barat. Itu bagaimana Bu cara memproteksinya? Ya, oke, bagus. Kalau saya dari dulu, ya bukan dari dulu sih, sekarang jadi lebih berpikir kalau besok saya punya anak saya udah menginjak SMP gitu ya, itu udah langsung saya kasih ke pesantren. Jadi setidaknya dia udah tahu landasan agamanya seperti apa. Jadi ketika iya bentar. Bentar ya. Rewel jam-jam rewel ini. Baik Bu. Oh, iya. Nah, kalau dia udah punya udah mondok gitu,
dari pondok kan udah terbiasa disuruh sama baca dan sebagainya. Jadi di situ dia kalau bergaul itu ingat sholat ya sholat, jadi sudah terbiasa gitu loh, nggak harus kalau nggak sholat nanti dosa, kan mikirnya gitu. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa itu ya udah, itu kewajiban gitu, bukan terus karena takut dosa, itu enggak. Karena kalau saya seperti itu, saya melihatnya dari teman-teman saya juga, jadinya cuman kadang sholatnya ya seingatnya aja gitu. Kalau saya, karena saya pernah di pesantren gitu dari SMP gitu, jadinya sudah terbiasa ya waktunya adzan ya sholat, kalau enggak mungkin molor sedikit ya nggak apa-apa, tapi itu saya sholat gitu loh. Kalau teman-teman saya kok banyak gitu, kadang enggak. Nah itu dari sisi ketika orang yang sudah pesantren ya. Terus bagaimana kalau yang belum gitu, remaja-remaja itu gimana gitu cara memproteksinya? Ya kembali lagi sih harus orang tua sih juga, jangan sampai remaja putri itu di atas jam 8 gitu belum sampai rumah, takutnya nanti dia itu kemana. Sekarang kan banyak ya penginapan yang bebas kayak gitu, jadi hotel pun juga sekarang nggak memproteksi apakah dia udah nikah atau belum. Pokoknya laki-laki perempuan ya silahkan masuk ya masuk gitu, nggak harus ditanya ini udah nikah belum kayak gitu. Di Jogja itu bebas banget gitu, di Solo pun juga mungkin saya rasa juga sama gitu. Jadi dari situ sih, dari orang tua memproteksi kalau anaknya remajanya di rumah ya pokoknya jam 8 terutama cewek gitu harus udah di rumah. Bahkan kalau orang tua saya maghrib itu harus udah di rumah jam 5 itu. Kalau saya belum pulang, itu dulu waktu saya SMA, waktu saya kuliah itu jam 5 kok belum di rumah, itu udah diteleponi terus kayak gitu. Jadi dari situ kita terbiasa gitu loh. Oh, kita tuh ada batasannya. Jadi remaja pun dari situ terbiasa berpikir kalau semua itu ada batasannya, nggak terus main sampai malam dan sebagainya, nggak karo-karoan kayak gitu. Dari situ terus ada lagi mungkin remaja juga bisa ikut pengajian di desa, itu kan ada remaja masjid gitu ya. Nah itu ikut aja karena biar terbiasa juga mendengar kalam-kalam Allah gitu kan, hadis dan Al-Quran. Kalau terbiasa mendengar hal-hal seperti itu, nanti sikapnya itu juga terbiasa ketika bergaul sama teman gitu. Oh ya yang baik-baik, karena kan terbiasa mengingat Allah ya. Jadi terbiasa di mana-mana ada Allah kalau mau melakukan hal tindakan semisal mau minuman keras. Nah, terbiasa mengingat Allah kan jadinya nggak mau minum kan, karena tahu itu tuh haram kan. Allah pun juga tahu, Allah pun melihat dan sebagainya. Nah, dari situ sih kalau semisal nggak di desa, semisal mahasiswa sekarang di kos, ya ikut aja pengajian, apalagi di IAIN itu kan bagus ya. UIN sekarang habis zuhur itu kan ada pengajian ya, jarang itu di kampus itu nggak ada. Di Jogja pun saya rasa nggak ada, habis jam zuhur, habis asar ada pengajian kitab kuning gitu kan. Nah itu ikut aja kayak gitu, biar terbiasa mendengar kalam Allah. Jadi terbiasa kita kemana-mana itu memang diikuti oleh Allah, jadi melakukan hal-hal yang baik-baik gitu loh. Jadi bisa memproteksi diri dari situ gitu sih. Ada lagi atau masih kurang mungkin ada tanggapan, silahkan. Lagi dari Bu dosen, adakah saran untuk anak muda sekarang agar kita itu bisa menerapkan ilmu kalam dalam berkehidupan sosial dan ekonomi, Bu? Pesan-pesan untuk kita yang masih muda begitu, Bu. Ya, untuk sarannya apa ya kalau
bergaul, bersosial, berekonomi, tetap dimanapun kita harus ingat Tuhan. Karena kita itu hidup di dunia itu sebagai jembatan menuju akhirat kan. Nah, jadi kita sebenarnya hidup ini tujuannya itu biar kita di akhirat itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan semena-mena kalau kita ini hidup ya. Jadi bersosial itu ya sosial yang baik. Karena nanti akan ada balasannya di akhirat. Untuk ekonomi juga kita berbelanja juga dengan baik. Maksudnya ya kita harta itu digunakan sebaik mungkin, jangan terus jadi remaja yang hedon, karena kan nanti di akhirat juga ditimbang ya. Untuk apa sih harta kita? Sudahkah disodakohkan? Sudahkah harta kita disisikan untuk orang lain dan sebagainya? Jadi dimanapun kita berada, kita tetap harus ingat Allah. Kalau bisa ya lidah itu jangan sampai berhenti untuk berzikir begitu. Seingatnya lah, mau astagfirullah, mau subhanallah, mau alhamdulillah, seingatnya gitu. Kalau bisa ya, kalau dulu saya biasanya orang-orang itu pesantren itu pakainya counter itu. Jadi di tangan tuh selalu ada counter. Counter tuh kayak hitungan tuh loh, apa namanya buat digital, tasbih digital. Nah itu kalau bisa pakai itu bisa. Nanti kalau awal-awal pakai itu, nanti lama-kelamaan sudah akan terbiasa di jalan itu. Tahu baca aja, baca sholawat atau astagfirullah atau subhanallah atau alhamdulillah, nanti lama-lama terbiasa seperti itu. Jadi ya saran saya selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Itu sih. Itu. Apakah Terima kasih. memuaskan saya? Oke. Sangat memuaskan Bu, terima kasih atas jawaban dari wawancara pada hari ini dan juga pesan serta saran-saran untuk anak muda di zaman sekarang gitu. Terima kasih atas waktunya juga. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kami pada hari ini juga bermanfaat di masa yang akan datang. Ya. Mungkin amin. Mungkin saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf Bu. Ya. Maaf sudah mengganggu waktunya juga. Gak apa-apa. Ini anaknya, anak saya. Masya Allah. Lama nggak berkabar kita ya. Ya, Beneran, ini satu G dulu. Ya, satu G. Offline atau online? Online dulu ya. Ya, tim semester 3 ya. Ya. Oke. Silahkan. Mungkin sebelum ditutup bisa foto bersama Bu. Yang lebih jelas. Terus saya jelek sekali ini, tinggal langsung pakai kutu. Gak apa-apa Bu. Masih tetap cantik. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya ya dari saya, mohon maaf. Kalau semoga tugasnya sudah sesuai ya apa yang disuruh oleh dosennya gitu, dan tetap semangat dan semoga sukses dunia dan akhirat. Amin. 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 Ya. Dan cukup. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali.